Intips, informasi Intips, singkat, padat, dan bermanfaat. Sahabat Roja, kadang kita suka lupa bahwa nikmat Allah itu bukan selalu yang mahal dan langka. Ada buah yang sering kita temui, harganya terjangkau, tapi manfaatnya Masya Allah luar biasa. Warnanya merah segar, airnya banyak, rasanya manis menyegarkan. Bukan cuma enak disantap di siang hari yang terik, tapi juga bantu turunkan tekanan darah, bersihkan ginjal, dan sejukkan tubuh dari dalam. Inilah salah satu karunia Allah yang mudah dijangkau, semangka. Buah yang mudah didapat dan menjadi tanda kasih sayang Allah untuk hambanya. Tahu saya, kalau semangka segar menyehatkan juga. Apalagi untuk anak-anak, bagus untuk dikonsumsi. Saya kurang tahu vitaminnya ya, cuma yang menyegarkan aja dia mah. Kalau untuk kualitas sama aja sih, cuma perbedaannya kalau orang Indonesia banyaknya nyari yang berbiji. Apa ya, kalau yang berbiji sebenarnya lebih bagus dibandingin yang non biji. Kalau yang non biji kesannya banyak kimia, banyak campur aduknya, soalnya nggak ada bijinya kok bisa berbuah gitu. Nah itu saya baru dengar tuh, kalau untuk kanan jantung ya, biasanya kan belimbing ya kalau yang saya tahu ya. Kalau semangka saya kurang tahu itu. Kalau saya sih nggak tahu percis, cuma untuk beberapa orang bilang iya katanya. Kalau untuk jantung boleh, bisa. Kalau yang bagus ya jelas yang merah, cuma kalau yang lebih segar lagi yang bagusnya yang udah masir dalamnya, pas dibelah itu udah agak-agak belah bawaannya, itu udah pasti manis, segar juga. Di Indonesia semangka Inul ya yang paling terkenal ya, yang panjang tuh. Itu yang lebih enak rasanya, yang bentuknya lonjong ya dibanding sama yang bulat. Dalam dunia ilmiah, semangka dikenal sebagai Citrullus lanatus, termasuk dalam keluarga labu-labuan Cucurbitaceae. Buah ini berasal dari Afrika bagian selatan dan kini tumbuh luas di daerah tropis, termasuk Indonesia. Semangka terdiri dari 91% air, membuatnya ideal untuk menjaga hidrasi tubuh, apalagi di musim panas. Berikut kandungan gizi buah semangka. Mengandung vitamin A, vitamin B6, vitamin C, antioksidan likopen, asam amino citrulline, kalium, dan magnesium. Manfaat utamanya dari buah semangka antara lain menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan ginjal dan jantung, meningkatkan sistem imun, melawan radikal bebas, dan mendukung fungsi metabolisme. Bahkan kandungan likopen dalam semangka merah terbukti memiliki kekuatan antioksidan 2 kali lipat dari beta-karoten dan 10 kali dari vitamin E. Semangka tidak hanya terbukti secara ilmiah. Dalam catatan pengobatan Islam dan herbal, buah ini juga disebut-sebut punya kekuatan menenangkan dan menyembuhkan. Yuk kita dengarkan penjelasan dari Sinse Abu Muhammad, seorang praktisi pengobatan tibun nabawi dan herbal klasik. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita. Alhamdulillah di depan kita ada buah yang selalu ada tanpa mengenal musim, walaupun secara umum lebih sangat bermanfaat dikonsumsi di musim panas dan musim kering. Semangka. Semangka diduga berasal dari daerah tropis dan subtropis Afrika yang kemudian menyebar ke daerah-daerah tropis lainnya, di mana ia merupakan tumbuhan yang sangat dibutuhkan karena airnya yang banyak. Al-Imam Al-Qayyim mengutip dari hadis Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW biasa memakan semangka dengan kurma. Kemudian juga terdapat beberapa hadis yang lainnya tentunya. Sebagian tabib mengatakan apabila kurma itu dimakan sebelum makan maka akan sangat baik untuk pencuci perut dan menghilangkan penyakit-penyakit perut dan membersihkan perutnya. Kloppenburg, seorang wanita berbangsa Belanda, mengatakan bahwasanya tanaman merambat semangka ini tanaman merambat yang di mana-mana ada di Nusantara, ditanam demi buahnya, apa yang disebut dengan watermelon dalam orang-orang Belanda menyebutnya. Hal ini tentunya membuktikan bahwasanya Kloppenburg yang berbicara tahun 1912 ini, belum ada Indonesia waktu itu, 1912, ini membuktikan semangka sudah banyak
atau familiar di tahun-tahun 1900-an, dan khasiatnya sangat tinggi dan dikenal dari zaman dulu. Kahaina yang merupakan peminat dari Rumphius mengatakan semangka adalah jenis tumbuhan yang merangkak, demikian kata Rumphius. Dia mengacu kepada Rumphius. Pun ahli botani ini banyak memuji tentang semangka. Para ahli klasik menyebutkan bahwa semangka itu sifatnya dingin, rasanya manis. Dinginnya merupakan pereda demam yang paling efektif, terutama di musim panas atau dikarenakan cuaca yang panas. Manisnya merupakan tonik harora dan rutubah, tonik energi vital, tonik esensi, kemudian tonik nutrisi bagi tubuh. Kemudian dia juga berkhasiat untuk menghilangkan rasa haus, menurunkan demam, memperlancar buang air kecil, membersihkan ginjal terutama pada kasus-kasus gangguan ginjal, kemudian juga membunuh cacing terutama bijinya, kemudian juga dia termasuk nutritif ya. Dan semangka ini bukan cuman buahnya, akan tetapi kulit buahnya juga dikonsumsi, tapi bukan yang hijau, tetapi yang putih. Khasiatnya menyejukkan badan, mengeliminasi atau mengeluarkan panas, terutama panas cuaca, makanya efektif digunakan pada musim panas dan musim kering, mengobati radang tenggorokan, radang sariawan, kemudian juga menenangkan jiwa dan meluruhkan kencing, mengatasi bengkak, kemudian membantu mengatasi radang ginjal pada kasus gagal ginjal, yang mana biasanya orang-orang yang gagal ginjal itu dibatasi airnya, maka otomatis dia akan kekurangan cairan. Semangka merupakan nutrisi yang membantu hal tersebut. Anti radang dia, pelumas usus, menghilangkan haus, mengatasi diare, kemudian menenangkan dan cocok bagi orang-orang yang mudah marah karena dia mendinginkan, meningkatkan keluarnya urin dan membersihkan ginjal karena marah itu panas ya. Kemudian dia juga membersihkan ginjal. Banyak nutrisi yang terdapat pada semangka, diantaranya kandungan yang paling banyak tentunya air. Membantu proses pencernaan dan metabolisme, mengangkut vitamin dan oksigen untuk memberi makanan sel-sel tubuh melalui darah dan membantu mengencerkan darah, memperlancar suplai oksigen ke otak, mencegah risiko terkena stroke. Ini yang menyebabkan semangka menenangkan, membersihkan ginjal dari urin dan urea. Ini yang membuat semangka itu bagus buat orang yang gagal ginjal. Vitamin A-nya menjaga kesehatan mata, menjaga kornea mata, meningkatkan imunitas tubuh atau antibodi, serta antivirus. Citrulline dan arginin yang berperan di dalam membentuk urea di hati dari amonia dan CO2 sehingga keluarnya urin itu meningkat. Kaliumnya membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan darah tinggi terutama. Likopennya terdapat pada semangka, khususnya semangka merah ini merupakan salah satu komponen karotenoid seperti halnya beta karoten yang ada pada wortel. Oleh karena itu makan buah semangka merah lebih disarankan daripada makan yang buahnya kuning karena antioksidannya lebih unggul. Vitamin A-nya, vitamin C-nya, vitamin E-nya dan mineral lainnya itu lebih unggul. Likopennya, semangka ini memiliki kekuatan antioksidan 2 kali lipat dari beta karoten atau provitamin A lainnya dan 10 kali lipat dari vitamin E. Dan vitamin E itu anti aging, mencegah penuaan dini. Dan ini 10 kali lipat dari likopen, itu 10 kali lipat dari vitamin E. Likopennya juga mengurangi resiko terkena kanker prostat, bahkan meningkatkan jumlah sel sperma pada pria. Kemudian memperbagus struktur sperma yang memperbaiki dan meningkatkan pergerakan sperma menjadi lincah. Likopennya juga merupakan karotenoid dengan warna merah dan merah jambu, mencegah oksidasi terhadap LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat, sehingga menghambat terbentuknya radikal bebas dan mempengaruhi resistensi hormon insulin bagi orang yang diabetes ya, dan menanggulangi naiknya kadar gula di dalam darah yang berlebih sehingga bagus untuk menetralisir gula pada penderita diabetes dan memperbaiki sel setelah terjadi kerusakan, regenerasi sel. Makanya dia disebut sebagai makanan anti aging, mencegah penuaan dini dan mempertahankan fungsi mental dan fisik pada lansia, aman dikonsumsi tanpa menimbulkan efek samping. Likopen pada semangka juga mengurangi risiko kanker sampai pada penelitian disebutkan sampai 39%. Kanker esofagus pada laki itu dapat dikurangi 7,4% dan juga risiko kanker rahim dan mengatasi kanker lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dan dapat juga menghambat pembentukan nitrosamin yang dapat menyebabkan kanker perut, juga mengurangi terjadinya kanker leukemia, kanker darah maksudnya. Kemudian juga mencegah proses terjadinya tumor di dalam tubuh. Senyawa aktif lainnya seperti kukur bositrin pada biji semangka yang dapat memacu kerja ginjal sehingga menjaga tekanan darah agar tetap normal atau stabil.
Senyawa yang lainnya ada asam amino nitrulin yang meningkatkan produksi nitriotoksida yang berperan pada kemampuan ereksi pada pria. Dan citrulline mudah diserap tubuh sehingga konsentrasi maksimum di dalam darah lebih mudah dicapai. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang semangka karena banyak sekali manfaatnya baik dari sisi pengalaman maupun penelitian dari zaman dahulu sampai sekarang. Tentunya ulasan sedikit ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Bila taufik alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Roja, setelah tahu manfaatnya, pasti sahabat ingin mendapatkan semangka yang benar-benar manis, matang, dan segar bukan? Nah, berikut beberapa tips untuk memilih semangka yang segar. Tips memilih semangka. Pertama, lihat noda kuning di bawahnya. Makin kuning, makin matang. Kedua, ketuk semangka. Bunyi nyaring tandanya matang. Ketiga, pilih yang berat dan simetris. Berat artinya banyak air, simetris artinya tumbuh dengan baik. Keempat, periksa garis kulitnya. Makin jelas dan kontras, semakin bagus. Dan kelima, tangkai kering. Menandakan semangka sudah matang saat dipetik. Semangka bukan hanya buah yang sehat dan menyegarkan. Ia adalah karunia dari Allah yang syarat manfaat. Yuk jadikan semangka sebagai bagian dari pola makan sehat kita. Sampai jumpa di episode Intips berikutnya. Intips, informasi and tips. Singkat, padat, dan bermanfaat.